Nama saya Denny Kurniawan, umur 43 tahun, asal dari Bogor, Jawa Barat. Dulunya itu saya karyawan sebelum ke sini, dari tahun 2000 sampai 2009. Karena pengurangan, akhirnya saya nganggur, terus mencoba mengadu nasib di Pasar Anyar Bogor. Nggak nyampe 1 tahun, bangkrut. Ya udah, akhirnya jadi ke Bekasi. Tadinya niatnya ke Bekasi ini saya itu ingin nyari kerjaan. Akhirnya narik beca dari tahun 2010. Akhirnya keterusan sampai detik ini pun masih narik beca. Punya jemputan anak sekolah, ngantri orang sakit, yang hamil. Sampai yang uniknya itu orang mau ngelahirin dia ngidam pengen naik beca muter-muter komplek. Sampai gempor kaki, bener 2 jam itu muter-muter komplek aja. Tibalah di saat pandemi seperti ini ya. Semuanya itu hilang. Dari jemputan anak sekolah, ibu-ibu yang suka saya anterin ke pasar, ke rumah sakit. Jadi hilang, corona itu emang merubah segalanya. Saya berpikir, saya berdoa, gimana caranya supaya nafkah keluarga itu terpenuhi. Akhirnya ya saya punya temen juga sama, tukang rongsok. Begitu juga terkena dampak sampai timbul ya kita harus kerja apa untuk menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga kita di kampung. Karena kebutuhan keluarga kayak anak sekolah, urusan perut itu kan nggak cukup dengan kata sabar. Apapun caranya, yang penting halal. Jangan sampai ngambil hak milik orang lain, nipu atau narkoba, ya amit-amit ya. Jangan sampai. Di situ saya berpikir, oke lah, kita nguras got, tapi yang lebih ekstrim. Akhirnya ya udahlah, kita nekat aja deh. Yang penting kerja aja udahlah, menghasilkan uang. Permisi, selamat siang. Selamat siang. Dengan Kang Denny ya? Iya. Oh iya, wajahnya mirip nih, saya lihat Instagramnya. Iya. Halo Kang, saya Arta dari Dai TV. Oke, silakan duduk Pak. Oke, Duduk saya aja. mau duduk sini ya? Iya, duduk aja nggak apa-apa. Oke, Nah, oke. mudah-mudahan bawa rezeki. Amin, amin gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya. Nah, kebiasaan Kang Denny nih setiap hari ngetem di sini. Iya, di sini. Oke. Udah 10 tahun ya saya di sini dari anak saya masih SMP. Oke, saya lihat di Instagramnya ini sering upload video narik beca. Emang Iya. profesi narik beca? Ya, profesi saya narik beca. Gimana dengan pandemi seperti ini dari penumpangnya? Ya, hilang semua ya. Oke. Corona ini emang merubah segalanya ya. Tadinya saya punya jemputan anak sekolah yang ngaji, yang kursus, yang les, itu semua hilang begitu aja karena pandemi. Jadi jangankan buat naik beca, keluar rumah aja orang udah pada takut, apalagi sekarang gitu. Kita pribadi pun mau percaya, gimana nggak percaya ya korbannya juga ada. Ya. Saya lihat di Instagram itu, Kang Denny memang tidak mematok tarif ya? Enggak, seikhlasnya. Sampai kalau misalkan ada berita duka ya, ada yang meninggal nih, kita nyiapin kursi, itu kita yang nyiapin, parasut, itu seikhlasnya. Nah, Ya, apa sih yang membuat Kang Denny berbuat baik seperti itu? ya kesatu ya, anggap aja itu tabungan akhirat. Semua kita nanti pada waktunya akan berpulang. Rahmatullah, termasuk saya ya. Nggak ada yang abadi di dunia ini, semua pasti berpulang. Dan itulah persiapan saya buat nanti kalau saya nggak ada gitu. Jadi minimal punya amal baik, membantu sesama. Dan bukan karena kita kaya, karena saya juga pernah ada di posisi seperti itu. Gimana rasanya? Kita lagi kesulitan, kesusahan, kemalangan. Intinya kita memberi inspirasi juga buat orang. Kita harus tetap semangat di tengah pandemi ini. Tetap optimis gitu. Jangan sampai kita down terus kita berpikiran yang enggak.
Satu, walaupun memang kita sedang kondisi butuh, namun memang Kang Denny masih melihat orang-orang lebih membutuhkan dibanding Kang Denny. Iya. Saya juga salut dengan niat baik Kang Denny. Atur nuhun. Kemudian walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, Kang Denny bahkan tidak mematok biaya, Iya. itu juga sungguh mulia. Nah, semoga dengan kita menghadirkan Kang Denny dalam program Semangat Berbagi ini dapat menginspirasi orang-orang di luar sana untuk tetap dapat berbuat baik ya. Amin. Nggak nunggu harus kita mampu, nggak harus nunggu kita mapan. Ya. Selagi ada kesempatan kita berbuat baik, lakukan. Ya, Ya. saya setuju Ya. dengan Kang Denny. Dan semua itu ya Gusti Allah membuatan sare. Itu aja ya kan. Yang sering saya dengar pepatah itu ya, jadi saya terapkan lah. Jadi melihat dari perjuangan Kang Denny ini, saya juga melihat bahwa untuk berbuat baik itu tidak perlu menunggu kapan kita mampu, kapan kita bisa memberikan dalam bentuk material. Namun dalam bentuk niat baik, kebaikan pun juga dapat dilakukan seperti Kang Denny ini. Nah, disinilah rumah saya. Saya dari awal pertama datang 2010 itu udah ngontrak di rumah satu kamar ini. Dulu sama istri saya di sini. Nah, semenjak saya ada pengerjaan gorong-gorong ya karena pandemi, jadi istri pulang ke Bogor ngurusin yang nomor 3. Itu kan baru masuk SMP, apalagi sekarang sekolahnya kan online, harus didampingi sama orang tua. Pengen sih ya berkumpul lagi ya sama istri, sama anak. Tapi ya karena keadaan yang mengharuskan kita menghadapi kenyataan yang seperti ini. Anak saya itu semua ada 4 ya. Yang pertama, alhamdulillah udah kuliah, dia udah semester 7, bentar lagi mau skripsi. Dan alhamdulillah juga dia dapat beasiswa dari Kominfo. Dan yang kedua itu baru lulus SMK. Nah, yang bungsu ini baru masuk SMP di Bogor, di Muhammadiyah. Dan yang keempat, tanggal 17, pas hari ulang tahun saya, pas dia lahir, pas dia juga meninggalkan kita semua. Karena lahir prematur, di usia kandungan 6 bulan dan gagal jantung. Gusti Allah lebih sayang sama dia. Ya mudah-mudahan nanti bisa ya selamatan, tahlilan. Dan untuk melepas rindu untuk sekarang ini mungkin kita cukup video call. Tapi saya nggak pernah menceritakan kesedihan saya, perjuangan saya seperti apa kepada keluarga. Keluarga nggak harus tahu. Yang penting mereka tahu haknya apa dan gimana kebutuhannya kita penuhin. Seperti itulah perjuangan seorang ayah yang mencoba survive di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah Pak, kita sekarang udah sampai di kontrakan Pak Denny. Nah, sekarang boleh ketemu dengan ibu kontrakannya? Boleh? Saya panggilin? Ya, Ya. silakan. Sosok beliau itu mungkin ya namanya kalau orang lagi ada masalah mungkin rongsing gimana gitu, kayak wah kalau di bahasa Sunda tuh riweuh gitu loh. Tapi di balik riweuhnya ini dia itu sosok yang baik gitu loh. Seperti saya sampai harus nunggak beberapa bulan karena harus memenuhi kebutuhan keluarga dulu. Kita dilema sebenarnya. Kalau gue bayar kontrakan, anak gue nggak bisa ikut ujian karena belum bayar SPP. Ya udah kita anggap ibu sendirilah dengan selembar baju di kantong kresek pakai sandal jepit. Asal mula saya datang ke sini, terus datang ke rumah dia, nanya kontrakan. Dari per bulan kontrakan itu 250.000 sampai hal sekecil. Kalau dalam keluarga kita belum makan, lapar, sampai saya tuh harus, Bu, punya apa gitu. Kadang-kadang dia yang nanya, Bu Jononya, Mas Denny udah makan belum? Belum, Bu. Sampai seperti itu loh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, saya Arno dari DITV. Akhirnya ketemu juga ya. Ya, alhamdulillah. Ya, boleh cerita dulu Bu ya? Iya, Ini kontrakan ini berapa pintu Bu? ada 10 pintu. Oke, terus dengan dampak dari pandemi, ada nggak sih perubahannya? Ada.
Sebelum pandemik mah ya alhamdulillah. Pas pandemik pun yang kontrak pun ya pada ikut-ikutan macet. Pak, ini udah lama di sini juga Bu ya? Alhamdulillah lama. Cuma semenjak pandemi ya kontrak sampai hampir 1 tahun belum ke bayar. Tapi karena ini orang lama, ya saya harus sabar. Ya Pak, jadi saya juga dengar dari Ibu bahwa memang dampak dari pandemi ini juga dirasakan oleh Bapak bahwa ada keterlambatan pembayaran. Iya. Yang saya bilang tadi kan, corona itu merubah segalanya. Maka saya mewakili dari Jaya TV melalui program Semangat Berbagi, saya menyampaikan bentuk cinta kasih kami kepada Bapak, yaitu untuk membayarkan sisa kekurangannya dari kontrakan. Nah, kira-kira dari saya mewakili Jaya TV Indonesia seperti itu Pak. Tuh, jadi mohon maaf sebelumnya, bisa diterima untuk bisa dibantu Bapak dalam kontrakannya Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah terima Hatur kasih nuhun. banyak. Semoga bisa meringankan beban Bapak Amin. di masa pandemi seperti ini. Amin. Ya, intinya yang tadi yang saya bilang ya, kita bukan harus kaya dulu, harus mapan dulu baru bisa berbagi. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, kita selalu ada kesempatan buat berbagi. Dan apapun yang kita lakukan, pasti akibatnya akan ke kita juga. Kalau kita tanam kebaikan, hasilnya pun kebaikan. Cuman masalahnya waktu, itu aja. Ya, dari Ibu gimana harapannya, kesan-kesannya? Iya, mudah-mudahan kesananya, mudah-mudahan lancar. Cuma dia kan harus nyekolahin anak-anak, nyukupin keluarga. Makanya saya punya kontrakan belajar sabar. Kadang-kadang saya cuma bantunya dia makan. Kalau dia belum makan, belum ya, saya siapin. Saya cuma bantu doa, mudah-mudahan suami dia sehat. Ibaratnya anak-anaknya ingat sama dia. Sampai ibaratnya saya punya kontrakan ada tunggang belajar sabar. Padahal dia juga sabar sama dia. Saya belajar sabar sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Denny nggak tanpa bayar, saya nggak tanpa dia kerja keras nyuci got, nyuci kamar mandi orang. Alhamdulillah Denny. Alhamdulillah. 2, 3, 4, 5. Ntar dulu ulang lagi. 1. Gemeteran, maaf ya. Alhamdulillah Mas Denny dibantu sama TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gorong-gorong mana nih yang pernah Bapak kerjakan? Ini salah satunya di samping beling, pecahan keramik, tikus, kecoa, kelabang, bahkan ular berbisa. Mas Denny itu paling bagus RT sini, RW sini. Orangnya tuh tangannya kalau orang Jawa tuh nggak digegem siapa aja. Saya aja yang punya kontrakan, ibaratnya dia tuh saya suruh apa aja nggak pernah nolak. Dia kadang-kadang namanya orang ya telat kontrakan, kayak karena dia butuh biaya anak-anak sekolah. Sampai alhamdulillah tukang nguras got dia mau. Bekerja keras malam-malam dibangunin orang mau. Bantu orang mau. Ya pun saya kadang-kadang lagi kesel dia marah, nggak pernah dia marah. Paling baik, makanya ikut saya udah lama. Namanya dia tukang beca, kontrakan kadang-kadang nunggak, saya namanya sabar sama dia. Jarang-jarang lah, 1001 orang yang kayak gini, apa aja mau. Yang penting dia mah halal, cari rezeki itu. Oh, saya sudah lama kenal Kang Denny. Kang Denny itu orangnya ramah, mudah bergaul, dan ringan tangan. Terutama yang saya amati selama ini, apapun yang di warga ini ada kesulitan, ada minta tolong kepada Kang Denny tidak pernah menolak. Yang kotor pun dia lakonin, sebagaimana yang selama ini dirasakan oleh warga dalam hal kebersihan lingkungan, menyedot got, air maupun dari kotoran rumah tangga, aliran-aliran yang mampet.
Kang Denny pun siap dengan segala kemampuannya. Pak, boleh ceritain awal mula berdiri Marquesot itu seperti apa? Mungkin dari Kang Denny bisa menjelaskan. Awal berdiri Marquesot itu sendiri kurang lebih berjalan 6 bulan yang lalu ya. Saya juga kerja nggak sendiri, ada Pak Misran yang kesehariannya pembulung barang bekas ya. Terus ada Pak Sarwono, dia tukang beca sama dengan saya, dan ada Pak Sodikin, dia pengusaha warung kopi. Marquesot ini saya yang bentuk itu 6 bulan yang lalu karena pandemi juga. Pak Misran jalan kemana-mana di portal, pendapatan berkurang, bahkan nggak ada. Saya tukang beca sama Sarwono juga sama. Saya punya jemputan anak sekolah, punya ibu-ibu, langganan biasa ngambil pensiun segala macam, hilang. Dan Pak Sodikin sendiri yang berjualan kopi, sehari semalam itu omset dari ratusan ribu, kadang nyampe 30.000. Dan akhirnya kita mikir, berputar otak, gimana caranya kita bisa menghasilkan uang halal untuk keluarga di rumah. Nah, kenapa teman-teman di sini fokus untuk di gorong-gorong? Karena saya dulu sebelum tim Marquesot ini terbentuk, saya juga diajakin orang. Terus saya dari situ belajar. Kita kerjain lumpur yang kelihatan. Sementara di dalam gorong-gorong itu nggak kesentuh. Inti permasalahan semua itu selalu ada di dalam gorong-gorong. Ya. Sampai saya berpikir nekat, gimana caranya? Kalau misalkan badan kita nggak muat, kita pakai media pasir. Pasir itu dikarungin, kita tarik pakai tambang. Kita misalkan garasi ada 10 meter, kita beli tambang 25 meter. Jadi kita tarik dari belakang sama dari depan. Kita tarik. Ya. Tapi kalau misalkan memungkinkan, mendingan kita masuk. Jadi kita tahu ada apa di dalam itu. Iya, iya. Jadi memang teman-teman Marquesot ini fokus untuk langsung di akar permasalahannya ya. Nah, Banyak orang menyelesaikan di permukaannya, yang tapi kelihatan. yang terlihat. Namun sebenarnya akarnya sendiri itu harus dibersihkan juga. Iya. Seperti oke. Nah, terus suka dukanya apa nih? suka dukanya ya mungkin banyakkan dukanya daripada sukanya. Oke. Kurangnya kesadaran warga akan kebersihan lingkungannya sendiri. Dan setelah itu kalau kejadian, ujung-ujungnya nyalahin pemerintah. Padahal dari diri kita sendiri. Dan sukanya, buat saya cuma satu, kalau buat saya pribadi ya. Iya, gimana? Kita seneng pekerjaan kita dihargai sama orang. Respect. Sampai ada polisi yang angkat topi buat kita di Marquesot. Buat saya, pekerjaan ini yang mahal cuma satu. Sampai saya harus pisah ranjang sama istri. Karena kita bau got, bau sampah, dan bau kotoran. Dan saya sering bilang ke teman-teman, segala bentuk perjuangan kita nggak usah cerita sama keluarga. Yang penting mereka dapat haknya. Nah, harapan teman-teman di sini terkait dari pemerintah maupun masyarakat untuk Marquesot nih seperti apa? Harapan saya sih ya, mungkin ya warga akan sedikit sadar akan kebersihan lingkungan. Satu itu. Dan kedua, harapan kita ke pemerintah, kesehatan kita dan kesejahteraan keluarga. Oke, semoga dengan tayangan ini bisa menginspirasi orang maupun juga dari pemerintah juga bisa mendengar aspirasi teman-teman Marquesot di sini ya Pak ya. Ya. Maupun juga ada donatur lain yang ikut turun tangan juga ya. Amin. Amin ya Rob. Oh iya, Pak, tadi kan cerita tentang gorong-gorong, mungkin boleh diantar saya mau lihat Silakan. tempat gorong-gorongnya. Siap. Ayo. Pak, tadi kan cerita tentang gorong-gorong dibentuk oleh tim Marquesot. Iya. Apa makna dibalik Marquesot? Marquesot itu jadi artinya mari kita ngesot. Mari kita ngesot. Kita masuk ke gorong-gorong itu kalau misalkan yang besar ya mungkin bisa jongkok segala macam. Tapi kalau yang kecil kita berusaha tuh sampai miring begini, Oke. terus tiarap lagi sampai Oke. belut masuk ke celana, sampai kita ngesot-ngesot itu Dan itu Itu. namanya siapa pencetusnya? saya. Oke. Saya. Terus dari sistem kerja Ah. kayak gimana seperti apa perinciannya saya ngatur semuanya. Gorong-gorong mana nih yang pernah Bapak kerjakan? Ini salah satunya. Oke, jadi ini salah satu contoh gorong-gorong yang dikerjakan oleh teman-teman Marquesot ya. Nah, biasanya pada saat teman-teman masuk gorong-gorong, apa sih yang mereka sering temui? Ya itulah di samping beling, tusuk sate, pecahan kaca nako, pecahan keramik, ditambah keberadaan hewan liar, tikus, kecoa, belut, kelabang, bahkan ular
benar-benar bisa. Oke. Ya ular guling-guling itu. Oke. Emang butuh keberanian sama mental juga Iya, ya. ekstra. Mungkin orang dari lihat, oh itu nampak seperti selokan biasa, tapi kenyataannya bahkan ada hewan-hewan berbisa ya. Nah, makanya kalau dibilang nggak sebanding. Tapi ya aku boleh buat ya itulah pekerjaan, resiko selalu ada. Kemudian dari teman-teman Markesot, apakah ada konsumsi buah-buah ataupun suplemen supaya imunan juga Ada. dijaga? Ya dari uang itu kita beli vitamin, terus kita beli minyak tanah sama oli bekas buat ngelumurin badan. Jadi sebelum kita terjun ke gorong-gorong kayak gini, kita lumurin dulu badan pakai minyak tanah sama oli buat nggak kena kutu air, gatel-gatel. Jadi kita terbantu sama larutan itu. Nah itu pun jaraknya per 3 jam. 3 jam setelah itu kita nyebur, kita naik ke atas buat minum, ngopi. Nah nanti udah gitu basuh lagi. Jadi semacam baal gitu lah ya, baal. Ternyata memang perlu keberanian dan peralatan, bahkan sampai olesi minyak ya. Minyak tanah sama oli. Ya semoga dengan angan-angan ataupun harapan dari teman-teman Markesot bisa dengar oleh orang di luar sana Pak ya. Amin. Oke. Amin, Mari Pak, ya. sambil jalan lagi. Ketemu lagi kita Pak. Halo. Iya, Pak, sebelumnya saya ngucapin terima kasih udah diterima baik di sini. Karena waktu sudah sore, saya pamit undur diri dulu. Namun saya ada sedikit bingkisan buat teman-teman dari Markesot ini. Atur nuhun. Saya ambil dulu Pak ya. Iya. Ya Pak, jadi sebelum saya pamit, saya mewakili dari TV Indonesia, ada cinta kasih dari kami, yaitu adalah kita paham bahwa Bapak-bapak di sini juga perlu akan kesehatan. Iya. Seperti yang tadi disampaikan, butuh vitamin, selain dalam masa pandemi seperti ini, kemudian juga harus menjaga kesehatan dalam menyusuri gorong-gorong. Harapan kami ya untuk teman-teman Markesot tetap semangat. Kita dukung semua kebaikannya dengan doa maupun dari cinta kasih ini, seperti itu. Ini mungkin bisa di Bapak wakilin. Kemudian kita juga menyerahkan bahan baku sembako untuk didistribusikan ke teman-teman Markesot. Seperti ini. Ya, Pak, mungkin boleh dipegang dulu. Nah, ini bisa didistribusikan ke teman-teman Markesot. Ya. Semoga bisa meringankan sedikit beban di masa penuh seperti ini. Amin. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih buat dari Dai TV. Semoga Dai TV semakin lama semakin maju, Amin. semakin eksis, Amin. Sukses. berguna bagi masyarakat umum Indonesia semuanya. Amin. Amin. Bapak, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih atas penerimaan baiknya. Sampai bertemu lagi Pak ya. Ya, oke. Oke, hatur nuhun. Terima kasih saya dan tim Markesot atas kunjungan dan apresiasinya dari tim Dai TV. Semoga ini jadi awal yang baik untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ini sangat bermanfaat sekali ya buat kita tim Markesot ya. Ya mudah-mudahan dibales kebaikannya.